Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Syahputra dan teman saya, Jiren Vincent Aulia. Di sini kami akan menjelaskan tentang Firebirds Database. Yang pertama, apa itu Firebird Database? Firebird adalah perangkat lunak manajemen database, seperti halnya DB2 oleh IBM, Oracle SQL Server oleh Microsoft, dan PostgreSQL. Lalu perangkat lunak database mempunyai dua komponen utama, yaitu server database yang berjalan di komputer yang sama sebagai database dan aplikasi sebagai alat penghubung yang dikenal sebagai client workstation untuk mengakses database baik dari suatu web browser ataupun dari perangkat lunak database klien lainnya. Firebird sendiri merupakan salah satu database open source yang tangguh dan dapat bekerja secara klien atau server, serta dapat dijalankan pada sistem operasi yang berbeda. Firebird dapat berjalan pada sistem operasi Windows, Linux, FreeBSD, dan macOS. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sejarah Firebird Database. Firebird termasuk perangkat lunak database non-komersial atau gratis. Jadi semua orang itu dapat memakainya tanpa harus membayar. Jadi Firebird ini bermula dari database Interbase di tahun 1985 di bawah Borland Corporation. Karena tahun 1999 Borland mengalami masalah keuangan, maka pengembangan Interbase dihentikan. Sehingga pada Juli tahun 2000, Interbase versi 6 keluar dan didistribusikan kepada publik dengan lisensi open source. Maka pada tahun 2002, dua orang pengembang dari Australia mengeluarkan source code yang bernama Firebird dengan lisensi open source. Kemudian, keunggulan menggunakan Firebird. Yang pertama ada open source yang fleksibel. Firebird dapat digunakan gratis, baik untuk keperluan komersil maupun untuk personal. Namun, pengguna tidak diperbolehkan melakukan klaim kepemilikan terhadap source kode dari Firebird tersebut. Tiap file lisensi yang terdapat pada folder source kode Firebird tidak boleh dihapus atau dimodifikasi. Kemudian yang kedua, proses instalasi yang mudah. Proses instalasi Firebird sangatlah mudah. Pengguna hanya perlu melakukan download installer yang tersedia untuk berbagai OS yang berbasis Linux, Windows, dan juga Unix. Pada situs resmi Firebird yang dapat dilihat di link URL berikut ini. Kemudian, Firebird juga tidak memerlukan spesifikasi kemampuan komputer yang tinggi untuk dapat beroperasi. Lalu yang ketiga, memiliki komunitas yang besar dan aktif. Komunitas developer Firebird sendiri memiliki reputasi yang sangat ramah terhadap developer baru yang bertanya pada forum khusus developer Firebird. Komunitas developer Firebird juga aktif mengembangkan dan juga memperbaiki isu yang ada pada database Firebird ini. Kemudian yang keempat, Firebird sendiri mendukung banyak platform seperti Windows, Linux, Unix, dan juga pada berbagai OS manapun. Yang kelima, fitur yang matang. Firebird telah dikembangkan sejak tahun 2000. Hal ini yang membuat fitur-fitur pada Firebird lebih matang daripada database lainnya. Kemudian, yang keenam, ringan dan cepat. Firebird tidak perlu banyak memakan memori pada komputer. Dengan hanya 1 MB, Firebird dapat berjalan dengan normal pada sebuah komputer. Firebird juga berjalan dengan cepat pada berbagai OS. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, minimum maintenance. Firebird tidak memerlukan maintenance yang terlalu sering dan Firebird lebih mudah untuk di-maintenance. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fitur pada Firebird Database. Jadi yang pertama itu Firebird itu dapat beroperasi dalam dua modus. Yang pertama itu secara default Firebird beroperasi sebagai CS database server dengan menawarkan semua fitur atau fasilitas yang dimilikinya. Firebird dapat pula digunakan sebagai database engine, library, atau embedded server yang terintegrasi secara penuh pada aplikasi Anda. Selanjutnya kedua itu protokol network yang didukung. Sebagai CS database server, Firebird mendukung protokol network yang umum Anda gunakan, baik NetBEUI,
IPX, SPX, ataupun TCP/IP. Protokol mana yang digunakan bergantung pada cara Anda mengspesifikasikan connection string untuk mengakses database. Terus selanjutnya yang ketiga, itu multiple database connection. Firebird dapat diakses oleh lebih dari satu koneksi untuk memungkinkan Firebird diakses oleh lebih dari satu koneksi. Firebird harus dijalankan dalam mode CS database server. Jika tidak, maka Firebird akan beroperasi dalam modus single user atau connection dan mengakses database secara eksklusif dengan mengunci database tersebut sehingga tidak memungkinkan bagi user lain untuk mengakses database yang sama. Yang keempat, itu adalah Interbase Console. Interbase Console ini dari namanya sebenarnya merupakan tool administratif standar dalam paket Interbase Server versi komersial. Namun dalam hal ini, tool tersebut dapat pula digunakan untuk mengadministrasikan Firebird Server. Tool ini barangkali akan lebih menyenangkan untuk Anda yang sudah berpengalaman dalam menggunakan SQL dan lebih mempercayai kemampuan tangan Anda untuk melakukan tes ke dalam bahasa SQL. Yang kelima adalah Marathon. Tool ini barangkali sudah cukup dikenal bagi para pengguna Interbase kawakan dan bisa digunakan untuk mengadministrasikan Firebird secara mudah. Dan yang keenam itu adalah IB Expert Personal Edition. Bagi Anda yang baru beralih belajar menggunakan CS Database atau terbiasa dengan kemudahan tool administratif pada database kesayangan Anda, tool ini barangkali adalah yang paling sesuai untuk Anda. Dari gratis, fitur atau fasilitas yang ditawarkan itu cukup kaya untuk melakukan tes-tes administratif umum secara mudah. Lalu kemudian untuk referensinya, kelompok kami mengambil dari link-link berikut ini. Ada Agung Prayoga, mahasiswa STNF 2016 tentang Firebird. Lalu kemudian ada Widiarso tahun 2022 Agustus tentang Firebird juga, dan juga kemudian ada Firebird Database dari Laboratorium Enterprise Application. Mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.